Punten Buya, mau bertanya. Kebetulan ada teman menitipkan suatu pertanyaan. Jadi dalam kesehariannya itu dia sering ngelakuin kesalahan. Mungkin umum bagi makhluk ciptaan Allah, manusia melakukan kesalahan, tapi dia merasa kesalahan itu selalu diulangi, walaupun itu selalu dia cegah ataupun dia merasa ingin melaluinya. Dan ini terus berlanjut sampai suatu hari katanya beliau ingin sekali ke Baitullah. Pertanyaannya sini adalah Buya, apakah itu termasuk tidak berimannya kepada Allah orang tersebut? Dan apakah dosa-dosa orang yang tersebut itu terampuni dan hilang dosa tersebut? Dan apakah beliau bisa ke Baitullah? Sekian berikut pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung dijawab Bu ya? Fokus. Baik. Ini ada teman-teman beliau ini selalu saja atau sering melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan itu selalu berulang-ulang dan ingin juga bertobat kepada Allah. Pada suatu ketika temannya ini juga ingin ke Baitullah. Apakah itu kemudian dosa-dosa yang sudah dilakukan itu juga akan diampuni oleh Allah? Saya kira demikian ya poinnya. Silakan Bu ya. Iya, masalahnya ya beginilah. Bagaimana persepsi kita? Apa yang Anda lakukan itu mungkin Anda merasa tidak berdosa, tapi ada mazhab lain yang nggak punya dosa. Saya ngerokok saja ini, ada komentar di YouTube saya kagum dengan ceramah-ceramah Anda, luar biasa. Nanti dicek tuh, ada komentar-komentar tuh. Tetapi begitu saya melihat Anda merokok, langsung saya tutup YouTube saya. Jadi dianggapnya pendosa merokok. Betul nggak? Betul. Ya. Orang masuk kafe dosa nggak? Nah ini dia. Saya akrab dengan kafe kok dari dulu. Iya. Selama di Libya, saya ini kalau ketemu sama teman tuh di kafe. Kenapa begitu? Karena tidak musim di sana, bertemu teman dipersilakan masuk, nggak ada. Ketemuannya di kafe. Karena tidak boleh saya ketemu dengan kakak perempuannya, adik perempuannya, sama ibunya, nggak boleh. Tradisi seperti itu. Jadi ya kita ngetuk pintu, dia keluar, yuk ngobrol di kafe. Ya di kafe. Nggak ada silakan masuk, nggak ada. Saya 4 tahun di Libya itu belum pernah masuk ke rumah orang Libya tuh, kecuali teman-teman dari Mesir ya lebih nggak ada. Jadi di kafe ya, sampai ke Tunisia juga ya tetap aja sering kafe. Saya tuh dengan pembimbing saya itu kalau menyelesaikan disertasi itu, waktu itu kita bahas masalah desainer dialog teater. Jadi saya spesialisasinya itu dialog teater. Jadi bukan sinopsisnya, bukan skenario-nya, tapi khusus di spesialis di dialognya. Jadi saya ahli membuat dialog teater. Bukan teaternya, tapi dialog teaternya itu. Di mana ketemunya? Di Cafe Shilling. Namanya Cafe Shilling. Jadi setiap seminggu sekali bab 1 saya sampaikan, dikoreksi. Nanti minggu depan ketemu lagi bab kedua yang satu perbaiki, terus perbaikan setiap minggu ketemu di Cafe Shilling. Jadi saya sendiri juga, artinya kalau begitu saya belajar saya di kafe juga dong kalau gitu. Berarti saya belajarnya di mana? Di kafe. Iya, setiap minggu di kafe kok. Nah itu. Nah alhamdulillah, tapi setelah pulang ke Indonesia tidak ada orang yang minta saya kerja di bidang teater, malah akhirnya jadi kiai, alhamdulillah. Makasih kan. Anda tega panggil saya kiai? Tega enggak? Ikhlas enggak? Ikhlas ya udah syukurlah. Kalau ikhlas mah saya terima dengan senang hati. Jazakumullah.
begini, di dalam Al-Quran itu ditegaskan, jangan kecil hati, jangan putus asa untuk meminta ampunan kepada Allah. Jangan menghitung dosamu terlalu besar, terlalu banyak, terlalu lama. Jangan khawatir, jangan pernah putus asa mendapat rahmat Allah. Wala taqnutu min rahmatillah. Ya ayyuhalladzina amanu la taqnutu min rahmatillah. Jangan pernah berputus asa mendapat rahmat Allah. Selanjutnya Allah berjanji, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni semua dosamu. Ini bukan kata saya, ini kata Tuhan yang mengatakan, ku ampuni semua. Apalagi itu mencuri sekali dua kali, yang melacur 40 tahun juga dia bertobat diampuni kok. Ada dosa yang diampuni, itu dosa musyrik ya. Kata Gus Dur, ya tinggal syahadat lagi aja kok. Hebat kan Gus Dur? Iya. Ya iya. Jangan menakut-nakuti orang dengan neraka lah. Ya. Ya, jangan ditakut-takuti dengan neraka. Nyong neraka dan sorga ada di dalam dirimu sendiri kok. Karena dosa-dosamu itulah membawa siksa. Kamu akhirnya pikiran tidak konsentrasi, otaknya nggak jalan, ya, hilang semangat, putus asa, membenci diri sendiri, terlalu kecewa, terlalu sedih. Sebelum masuk neraka sudah di neraka sekarang ini juga kok. Dan setiap kebaikan-kebaikan yang kau buat kepada sesama manusia itu menciptakan sorga di dalam hatimu sendiri. Yuk kita bereksperimen. Hari ini kita bikin jahat deh, mukulin orang, mencuri, jambret, sebagainya. Di hari yang lain kita santuin anak yatim, orang-orang jompo kita kasih makan. Ada bedanya enggak? Setelah kita banyak berbuat jahat, hati kita tidak nyaman kok. Ada ketakutan, ada kegelisahan, ada kekecewaan. Betul nggak? Makan juga nggak sedap, tidur juga nggak lelap. Ya, mimpinya dikejar-kejar harimau, betul nggak? Tapi setelah kita berbuat baik, napas kita menjadi lega, badan kita menjadi ringan, tidurnya mudah, mimpinya dikerumuni bidadari kok. Betul nggak? Jadi dosa membawa siksa, kebaikan-kebaikan mencipta sorga. Itu sorga di dunia dan nah, jadi artinya jangan berkecil hati. Sudah bertobat, dosa lagi, tobat lagi, dosa lagi. Namanya tobat sambal. Nah, paham? Tobat kita semua tobat sambal semua kok. Dan Allah siap menerima sambal kamu. Dosa lagi, maaf lagi. Dosa lagi, maaf lagi. Yang penting kau merasa bersalah. Bukan bertobat formalitas, bukan sekedar astagfirullah, tapi ada kesedihan dalam dirimu. Ya Allah, aku salah, ampunilah, selesai kok. Ya, sekalipun baca istighfar, tapi kalau hatinya tidak berbunyi, ya sama aja bohong. Nah, itu persoalannya. Nah, nanti dalam proses pertaubatan itu, kalau dosa-dosa kecil mah itu kita mendapatnya ghufran, pengampunan. Ya seperti sholat terlambat, janji lupa, ya kan begitu. Ada keinginan berselingkuh, keinginan, tapi belum melaksanakan ya, dosa-dosa yang kecil gitu, itu dapatnya ghufran. Nah, tapi kalau dosa-dosa besar seperti membunuh orang, ya kan gitu, korupsi 10 triliun gitu kan. Ya kalau korupsi 1 juta mah ya dosa kecil dong. Kalau 10 triliun mah ya dosa besar namanya itu. 10 triliun tuh kalau beli cendol kelelep Cirebon gitu. Betul nggak? Beli cendol kayak Cirebon gitu. Ya kelelep banjir cendol. Nah itu takfir. Ya,
Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Taubat nasuha itu untuk dosa-dosa besar. Allah berjanjinya bukan memaafkan, tapi asa rabbukum ayyukaffira ankum, menutupi. Jadi dosa besar ditutupi. Membunuh sekali kita bertobat ditutupi pakai lakban. Sudah tobat, diterima tobatnya, ditutupi. Bunuh lagi, dibuka 2 berarti. Tobat lagi, terima lagi. Bunuh lagi, tambah lagi 3. Seperti itu. Ya kalau dosanya sekedar nyetel bokongnya bocah wadur mah ya bela apa-apalah. Iya, namanya juga anak remaja sih, gimana sih akan gitu. Nah, itu kan berbeda persoalannya. Iya, jadi lalu persepsi dosa sendiri dalam pikiran kita itu dipengaruhi oleh tafsir agama. Yang berbeda itu tafsir agama, bukan agamanya. Melihat wajah perempuan dosa nggak menurut kamu? Ya enggak lah, di sini ini Indonesia aja. Tapi kalau di Arab dosa, karena kita laki-laki itu tidak boleh melihat wajah perempuan. Boleh melihat wajah perempuan dihalalkan menurut agama ketika kita hendak melamar dan dipastikan akan melamar. Supaya jangan seperti beli kucing dalam karung, maka kita diizinkan untuk melihatnya. Itu pun terbatas, hanya muka dan telapak tangan. Lihat dadanya boleh nggak? Nggak boleh. Lihat betisnya? Nggak boleh. Barangkali betisnya kayak padi bunting atau ya tembem. Ya nggak boleh, hanya muka. Artinya itu tafsir mereka sudah dosa. Ya kalau di sini yang presidennya perempuan, menteri perempuan, kepala sekolah perempuan, dokter, lalu gimana? Dosa dulu. Berarti orang Indonesia neraka semua gitu. Nah itu tafsir agamanya. Jadi artinya, nah untuk ukuran dosa yang kau hitung itu semuanya dosa-dosa kecil sesungguhnya. Dosa yang besar adalah yang ada di hati kita ini. Yang besar di sini. Seperti apa? Mungkin kita merasanya tidak berdosa ya. Ketika kita berbuat baik, ingin nyumbang seseorang yang lagi susah, tapi waktu memberikannya itu sengaja dikumpulin orang banyak, atau menyumbang masjid, menyerahkannya sebelum khutbah Jum'ah, sudah penuh khutbah, acara penyerahan penerimaan bantuan dari Buya Syakur Yasin 50 juta, saya bawa wartawan 4 ya, dipoto terus disiarkan di media cetak elektronik sebelumnya, terus tepuk tangan semuanya. Itu jadi modal karena saya ingin nyalon bupati. Ini namanya apa? Penyakit kepengen dilihat orang tuh, penyakit apa namanya? Nah, udah paham. Dosa enggak? Dosa. Banyak orang tidak sadar itu suatu dosa. Sebaikah? Dikiranya dosa kecil. Kalau engkau berbuat baik, kepengen juga dilihat oleh orang, artinya engkau merasa tidak cukup disaksikan oleh Allah saja. Sedangkan Allah mengatakan sudah aku yang jadi saksi, selesai. Wa kafa billahi syahida. Selesai, nggak ada urusan. Yang penting Allah tahu, selesai. Kita nggak usah kecewa. Orang nggak tahu, nggak ada urusan. Berarti kalau engkau merasa tidak cukup Allah sebagai saksi, berarti merendahkan Tuhan nggak? Hah? Besar mana merendahkan Tuhan dengan melacur?
Nah ini jadi persoalan ya, persepsi tentang dosa-dosa ini. Santri saya sekolahnya rajin, anaknya bersih, disuruh apa saja mau, tapi dia punya sikap merendahkan saya. Ngomongnya apa? Ilmunya Buya sudah di kantong saya semua. Betul nggak? Mungkin anaknya malas, anaknya bodoh, sering lawan, tapi dia sangat memuliakan saya. Saya sayang nggak? Jadi santri saya pakai sendal saya, nyolongin mangga saya. Ya, mangga habis tuh. Sampai sekarang saya punya mangga 50 pohon, nggak pernah panen, itu habis sama santri aja. Saya nggak marah karena anak saya baik, betul nggak? Tetapi begitu ada santri yang tidak menghargai saya, dia kan merendahkan diri saya, apapun kebaikan dia adalah kejahatan bagi saya. Ini persoalan. Oke, yang penting bertobat sajalah. Ya, dosa lagi, tobat lagi. Dosa lagi, tobat lagi. Iya. Nah, nanti di penghujungnya mudah-mudahan selesai pertobatan, tutup buku, itu namanya husnul khotimah itu. Amin.